sahabat Melaku Maju, ketemu lagi bersama saya Rumartani di channel Rumartani Melaku Maju Indonesia. Teman-teman, hari ini saya punya tamu istimewa. Beliau adalah pelaku usaha kuliner rumahan yang tetap survive di masa pandemi ini. Jadi kita akan menggali apa sih resepnya sehingga beliau bisa tetap dikenal ketika pandemi menyerang, begitu ya. Artinya beliau bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa pandemi ini. Kita memanggilnya, biasanya kita sebut sebagai Madam. Nama aslinya adalah Francisca Yunisa. Kalau brand kulinernya adalah Madam Kitchen. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Kita akan menyapa Mbak Francisca Yunisa atau Madam. Halo, Madam. Halo, apa kabar sahabat Melaku Maju Indonesia? Ini sok jaga image amat. Biasanya gitu ya. Aduh, senang sekali nih Madam jadi tamu saya. Terima kasih, saya juga kehormatan dipanggil sama ownernya Melaku Maju Indonesia. Oke, Madam, gimana nih aktivitas sehari-hari sekarang? Ya, sehari-hari tetap berkecimpung di kuliner. Dan hari-hari ya saya tetap buka PO, tetap menjalankan bisnis saya, ya masih skala UMKM lah ya. Melalui sosial media, Facebook, WA Group, Instagram. Wih, luar biasa. Jadi semua channel ya, sosial media ya. Teman-teman kalau pengen tahu juga bisa langsung lihat nanti di Instagramnya. Apa nama Instagramnya? Francisca Yunisa. Francisca Yunisa. Kalau di Facebook? Francisca Yunisa. Fanpage-nya ada sendiri Madam Kitchen. Oh oke, ada Madam Kitchen gitu. Jadi itu aktivitas sehari-harinya ya. Wow. Nah, Madam, ini menarik nih karena pandemi sudah berjalan selama hampir setahun ya. Hampir setahun lebih lah, ya kan? Setahun lebih. Dan saya melihat bahwa usaha Madam kuliner ini tetap survive gitu ya sampai sekarang, padahal tentu itu tidak mudah. Betul. Bagaimana nih Madam selama pandemi untuk usahanya ini? Ya kita harus terus membuka diri ya. Jujur aja pandemi ini nih memang kalau orang nggak tahu, kalau orang yang merasakan akan ngerasain namanya ngeri-ngeri sedap. Karena apa ya? Harus diakuin, jujur kompetitor semakin banyak dan usaha-usaha di pandemi ini yang paling gampang dilakukan adalah kan kuliner. Iya. Mau minuman, mau makanan, mau masakan, itu paling gampang dicontoh. Sekarang udah ada banyak YouTube. Orang-orang pada stay home kan, otomatis apa yang dia lakukan ya dia belajar memasak, kelas-kelas online cooking baking makin berjamuran. Itu kan kesempatan orang-orang yang nggak bisa sama sekali sekarang sudah mulai bisa. Nah, tantangan kita apa supaya bisa survive? Ya kita harus inovasi, kita harus kreatif, kita harus terus berpikir dan berpikir. Apa yang mesti kita lakukan? Inovasi dan kreatif gitu ya. Nah, teman-teman, ini menarik karena inovasi dan kreatif menjadi kunci Madam untuk bisa tetap menjalankan bisnisnya selama pandemi ini. Betul. Contohnya misalnya seperti apa nih, Madam? Dulu saya tidak pernah berpikir akan dari cake, cookies, lari ke kelas masak-memasak. Ada sih, cuma nggak seperti sekarang. Saya tidak pernah berpikir. Awalnya dari permintaan dari rumah sakit. Awalnya berawal dari minta nasi box. Saya memang jujur saya belum pernah jualan nasi box jujur, tapi saya memberanikan diri bagaimana caranya. Buka YouTube, tanya orang tua, tanya sama sini yang sudah memulai lebih dulu. Iya, itu yang dilakukan ya. Nah, kalau Madam Kitchen sendiri sebenarnya awalnya tidak ke sana. Awalnya apa cuma tuh? cookies sama cake udah selesai. Pasta itu kan kayak pasta tutup sama makaroni skutel, habis itu kan enggak. Saya tidak pernah berpikir karena saya memang sebenarnya suka masak, tapi dalam partai besar belum pernah. Karena pandemi ini memang ya jujur aja membuat saya semakin terbuka dan belajar bahwa saya harus bisa menerima perubahan. Saya belajar memasak, saya tanya, dan kebetulan saya baru saja punya SDM yang kebetulan jujur dia pandai memasak dan saya poles lagi dengan masakan dari daerah saya. Wah, menarik ya. Nah, ini yang tadi Madam sampaikan bahwa jujur perlu mau nggak mau menerima perubahan begitu ya. Sebenarnya perubahan apa sih yang terjadi sebelum pandemi dan kemudian pandemi? Waktu bisnisnya Madam. Sebelum pandemi kan saya memang jujur aja hanya cake dengan cookies ya. Cake cookies. Orang kan gini jujur, di selama pandemi orang tuh
jujur aja kesulitan keuangan banyak sekali nih. Di pandemi banyak orang yang dirumahkan, banyak orang harus mau nggak mau menerima gaji harusnya 100% jadi 50%. Orang-orang itu ibu-ibu terutama yang punya anak kan harus berpikir masakan apa yang bisa dijangkau dengan keuangan di masa pandemi dan itu adalah sebenarnya lompatan. Oh, oke. Jadi justru pandemi ini menjadi lompatan begitu ya, bukan untuk mematikan, melainkan menjadi lompatan. Ini menarik teman-teman, karena kita menyadari bahwa pandemi ini berdampak sangat sama sekali. Kalau boleh tahu dampaknya apa ya untuk usahanya Madam waktu awal-awal? Awalnya saya stres jujur, saya sampai pernah aku mau pulang dulu ya 4 bulan atau 3 bulan, aku mau stay di rumah sambil nunggu nanti kelar ini, habis itu saya balik lagi ke Jakarta, saya bisa ulang ini. Tapi memang semua ini kan ada jalan keluarnya. Teman saya nyolek, bantuin aku dong di rumah sakit Persahabatan gini. Nasi box lu bisa nggak? Aduh gimana ya caranya? Saya gandeng tetangga yang dulunya emang dia kerja di kantin. Karena kan kantin sekolah ditutup. Aku tawari mau kerja sama dengan saya nggak Mbak? Mau kerja sama aku nggak Mbak? Mau akhirnya. Nah di situ aku belajar. Dia belajar dari saya juga belajar dari dia. Gitu loh. Iya. Jadi ternyata sesuatu yang tidak bisa kalau kita mau belajar itu justru menjadi sebuah keuntungan gitu ya Madam ya. Dan ketika ada orderan itu berarti waktu nasi box itu belum pernah sama sekali. Kok berani ngambil? Ya karena saya ya kalau nggak dicoba kapan lagi gitu loh. Benar. Minum dulu. Iya. Ini asik banget nih Madam ya, teman-teman yang tadi disampaikan Madam. Kalau tidak dicoba mau kapan lagi gitu ya. Prinsip ini yang perlu kita lakukan ya. Jatuh bangun ya hal yang biasa. Terus akhirnya ketika dicoba apa yang kemudian terjadi ya? Dan saya akhirnya percaya diri, ternyata saya bisa bikin nasi box walaupun awalnya sederhana, cuma nasi uduk, bihun, orek tempe, berkedel sama ayam. Tapi buat saya itu istimewa. Iya. Oke, jadi ternyata ketika menerima orderan dan melakukan ternyata bisa dan bisa diterima, feedbacknya bagus, itu membuat saya semakin percaya diri. Oh ternyata saya bisa ya, semua itu bisa dipelajari kok asal kita mau. Oh, aduh, mantul. karena bahasa Jawa mantul itu mantap betul kan gitu ya. Jadi hal yang kita juga pelajari nih teman-teman, bahwa semua hal bisa dipelajari ya. Betul. Dan tadi yang disampaikan Madam, ketika ada tantangan, kemudian dicoba, dilakukan, terus kemudian feedbacknya bagus, berhasil, itu jadi menambah kepercayaan dirinya. Nah, jadi ternyata orderan dari rumah sakit itu menjadi pembuka jalan ya. Sebetulnya iya itu. Kalau tidak, ini makanya aku bilang pandemi ini membawa berkah itu buat saya. Karena apa? Kalau dulu saya nggak dipanggil rumah sakit Persahabatan untuk bikin cateringnya mereka dalam masa pandemi, mungkin sampai sekarang saya hanya berkecimpung di situ-situ aja. Dan itu sebenarnya tidak berkembang. Oh, baik. Jadi ternyata itu membuka jalan untuk kemudian Madam lebih meluaskan lagi, dan sekarang kalau saya lihat itu jadi macam-macam ya. Besekan. Dan memang itu semakin mengkerucut, saya memang lebih ke spesialis besekan. Apa aja sih besekannya? Ada itu nasi ulam, terus nasi jeruk, terus oseng mie, terus nasi pindang, itu dalam kemasan besek, ayam bekaka, bandeng gitu. Terus dalam lontong cap gome pun aku kemas dalam bentuk besekan. Karena kan untuk mengurangi jadinya. Mengurangi plastik lah ya. Iya, betul. Tapi teman-teman nanti boleh coba ya, teman-teman yang di Jakarta. Soalnya kalau luar daerah belum bisa ya, belum bisa. Dan memang kita untuk Jabodetabek lah ya. Untuk Jabodetabek. Iya. Itu kemarin nyoba yang waktu dulu tuh lontong ya. Lontong itu enak. Kemudian nasi jeruknya juga enak. Jadi kalau untuk besekan yang padahal tuh baru ya Madam ya. Itu ternyata bisa dicoba teman-teman. Nah, oke, Madam, kita balik lagi kepada usahanya Madam ya. Jadi bagaimana ya untuk kemudian mengelola usaha tersebut? Karena kan kalau besekan orang makan besar. Makan besar itu diharapkan jam 12 mereka udah makan lah ya. Nah, untuk mengelola awalnya saya hanya punya satu delivery. Tapi semakin kesini aku berpikir kalau saya hanya menggunakan satu deliver itu akan wasting time. Orang sampai sana jam 1 udah kenyang kan. Orang udah jam makan udah lewat. Makanya saya sekarang dulunya 1, sekarang dibagi 3. Jadi satu orang pegang misalkan nih 5 titik. Gitu. Nah, waktu kemarin
waktu lontong cagome itu aku pakai 4 deliver, 1 orang pegang 6 titik. Oh, Yang terdekat misalnya Jakarta Selatan semua, Jakarta Barat semua, Bekasi semua. Bahkan sampai Tangerang juga. Serpong itu ada pegang sendiri gitu. Karena apa? Untuk memudahkan trafficnya. Iya. Nah itu perlu benar-benar ya, karena ini krusial nih. Ini kalau karena jujur aja pekerjaan nih yang saya tidak suka adalah manggil-manggil ojek ini. Gojek itu pekerjaan yang sangat saya tidak suka. Iya. Jujur aja nih. Jadi tapi sekarang sudah ada delivery-nya ya. Ini untuk yang masak-masak siapa? Ada. Sekarang saya punya mbak yang memang dulu dia kerja di kantin karena pandemik dan sekolah ditutup kan, sewanya juga udah habis, ya udah Mbak mau ikut sama aku nggak Mbak? Ya udah deh Bu, boleh. Baik. Jadi suaminya saya karyakan sebagai deliver. Untuk delivery-nya ya. Jadi sekarang ada bagian yang masak, kemudian Madam berarti di bagian marketingnya lah istilahnya begitu ya. Strateginya gimana sih? Strateginya bagaimana? Kemasan, packagingnya saya pikirin itu. Strateginya mau seperti apa? Kalau saya semua udah nggak ya kayak gitu-gitu aja. Udah nggak kepegang juga, ya. Baik. Nah, Madam ini menarik juga nih. Bagaimana untuk kemudian marketingnya nih? Bagaimana nih? Karena kan orang kan ya mungkin nggak. Ada juga yang tidak tiap hari beli kan, pasti akan mikir juga ya dengan kondisi sekarang itu gimana caranya tuh? Saya mulai dari bulan ini bulan Maret. Saya belajar dari teman lah ya, yang sudah dia main sekitar 15 tahun di catering, online juga. Dia bilang, kamu harus mulai mengelola database. Misalkan, yang suka oseng mie, kamu pisahin. Yang suka nasi besek, kamu pisahin. Bikin database gitu. Harus mau nggak mau. Ketika kamu mau buka PO ini yang kelompok ini kamu tahu walaupun semua kekirim, tapi ada titik-titik orang yang sering beli makanan itu. Iya. Jadi sekarang dipisah-pisahkan gitu ya. Siapa yang suka oseng mie? Saya, gitu kan. Siapa suka nasi jeruk? Saya. Kok saya semua? Oke, baik. Sekarang justru banyak ke masakan-masakan tradisional tadi ya. Gimana tuh, Madam, caranya beralih dari cookies, kemudian cake, ya gitu itulah. Kemudian ke makan tradisional ini kan itulah lompatan perubahan. Nah, caranya gimana? Caranya, saya jujur aja kan masakan tradisional bisa, tapi tidak yang bisa banget enggak. Caranya adalah saya kontak orang tua saya yang memang pandemi pinter masak gitu ya. Sampai saya minta tolong di videoin cara bikinnya seperti apa saya tanya. Dan saya belajar juga bareng-bareng sama ini Mbak, tak ajarin masakan daerah saya. Iya. Emang dari mana sih? Blora. Sana mungkin di peta nggak ada ya, tapi sekarang ada. Blora itu bukannya yang dekat Cepu. Iya. Bukan yang telur asinnya itu. Bukan. Itu Brebes. Astaga. Gimana geografinya? Iya, itu telur Brebes, ini Blora. Sama-sama B beda akhiran. Iya. Nah, itu ternyata banyak resep-resep tradisional ya. Dan Madam belajar dari orang tua. Dari orang tua ya. Wah, ini berarti kalau kita makan masakannya dari Madam Kitchen, itu berarti bisa disebut resep keluarga. Iya. Resep tradisional Blora. Makanya kalau nggak salah mie osengnya namanya oseng mie Blora. Wow. Dan minyak pun impor dari Blora. Minyak dari Blora. Kan panjang-panjang gitu, mie Ceylon gitu loh. Terus bumbunya seperti rempahnya itu? Ya. Rempahnya juga. Di Brosen sampai sini tinggal seolah tambahin ABCDC gitu ya. Oke. Berarti itu benar-benar masakan spesial otentik dari daerah Blora sana ya. Wah, menarik, luar biasa. Oke, minum dulu Madam biar kita lebih fresh ya. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai besek ya. Madam, ada lagi nggak sih produknya dari Madam Kitchen? 2 bulan ini memang saya lagi launching cake jadul. Cake jadul? Namanya kok jadul? Ya, karena kan saya mengakomodasi untuk range usia 30 sampai 60. Saya uji coba, saya bikin cake jadul yang tidak menggunakan butter, tapi benar-benar full margarin yang gimana mengingat masa lalu, kue nostalgia. Waduh, asik. Gimana tuh respons dari lumayan dari Januari Februari itu sangat signifikan sekali. Bagus, pengiriman luar kota juga bagus. Luar kota juga bisa ya, berarti pengiriman 1 hari ya? Bisa. Baik. Nah, teman-teman kalau pengen mencoba cake jadul dari Madam Kitchen bisa
lewat pengiriman sehari. Jadi bisa nanti langsung pesan saja atau buka Facebook ya. Iya, Facebook bisa. atau Instagramnya Hmm. bisa langsung untuk nanti berteman dengan Madam Kitchen. Nah ini asik banget, berarti ada cake jadul, kemudian juga ada besek gitu ya. Nah sebenarnya nih Madam, ini kan pandemi kita belum tahu kapan berakhir, ya kan? Sementara juga kalau kita lihat, kita baca tuh seringkali kita mendengar juga catering itu kan juga mulai agak kesulitan. Nah ini bagaimana untuk Madam Kitchen nih usahanya nanti? Nah saya berawal dari terima pesanan dari orang-orang yang mau menikah ya. Kan sekarang nggak boleh ada pesta, nggak boleh ada prasmanan. Otomatis saya harus berpikir gimana supaya itu bisa diterima. Saya bikin besekan yang untuk paket keluarga. Biasanya kan orang pulang bawa kana. Otomatis paket keluarga itu adalah untuk bisa dimakan antara 2 sampai 4 orang. Oke, namanya paket keluarga. Iya. Jadi bisa dibawa pulang habis setelah selesai akad nikah ataupun selesai pemberkatan mereka bisa tenteng. Jadi kan sekarang dibatasi kan. Dalam akad nikah pun harus berapa orang yang boleh hadir, pemberkatan yang berapa orang boleh hadir. Oke, nah jadi ini inovasi lagi berarti ya. Bagaimana bukan catering di tempat, melainkan besekan dibawa pulang, take away. Paket keluarga. Paket keluarga. Berarti kalau paket keluarga ada paket tidak keluarga alias personal. betul. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman asik ya. Artinya bahwa mau nggak mau ketika kita membuka usaha memang perlu selalu ada inovasi, kreativitas, melihat peluang ya, Madam ya. Menerima perubahan karena ya itu wajib kita lakukan. Kalau nggak kita bisa ini ya, bisa nggak sanggup. Iya, jadi judulnya tuh tetap melenting gitu ya, walau terbanting. Pas banget. Namanya luar biasa ini. Kalau saya tetap melenting walau terbanting, melaku maju Indonesia. Karena kan Madam Kitchen tetap melaku maju selama pandemi ini ya. Dan saya lihat justru bisa menghidupi orang lain. Ya kan, ada karyawannya, ada juga kerjasama dengan delivery tadi. Luar biasa. Nah, Madam, sekarang nih, Madam Kitchen itu sebenarnya mau dibawa kemana nih? Nah, sekarang kan jujur aja, sekarang makin terbuka. Jadi saya tidak mau terlalu melebar. Gitu kan. Saya mau fokus di besek sama di cake jadul. Cake jadul kan ada turunannya. Kalau kayak kue kering apa itu kan musiman, Lebaran, Natalan, Imlek. Tapi kan yang untuk long time itu apa? Jadi besekan sama cake jadul. Oh, besekan sama cake jadul untuk yang long term ya. Nah itu berarti turunannya saya sempat mendengar ada cake kopi, coklat kopi, sama satunya cake gula aren. Oh, itu sudah launching juga. Oh, berarti cake gula aren tuh bahannya dari benar-benar murni dari gula aren. Bahan gulanya. Gula aren organik ya. Ya, jadi kedepannya Madam akan lebih fokus pada besekan maupun juga untuk cake jadul dan turunannya ya, karena kalau cake kering itu kue kering kan hanya musiman, Natal, Lebaran, Imlek. Selain itu kan orang jarang sekali. Gitu. Oke, baiklah. Nah, satu lagi nih Madam, bagaimana ya untuk memasarkannya tadi? Selain sosial media, WA Group, ada lagi nggak yang saya Madam membuka lakukan? diri reseller. Oke, ada reseller. Ada sekarang ini baru 2 orang sih. Maksudnya gimana tuh? Reseller, jadi saya membuka diri siapa yang mau menjadi reseller Madam Kitchen. Iya. Jadi kalau reseller berarti nanti bisa punya negosiasi, ada harga sendiri harga khusus gitu ya. dan mereka harga jualnya tetap seperti saya. Yang seperti yang saya jual, tetapi ada special price lagi untuk dijual lagi. Aduh. Ini resellernya untuk Jabodetabek saja atau membuka untuk Nah, sekarang ini saya sudah buka luar kota, saya kerjasama dengan Gria Bujana Surakarta ya. Gria Bujana Surakarta, boleh disapa lah. Halo Maya, apa kabar? Mbak Maya, halo. Rasanya sering mendengar namanya. Ini kalau nggak salah di kelas saya ya. Iya. Gria Bujana. Oke. Terus ada lagi nggak nih? Ya, baru itu sih. Sementara itu. kalau satunya lagi Jakarta. Ya. Baik, jadi teman-teman yang pengen juga untuk jadi reseller dari Madam Kitchen, karena tadi ada cake jadul yang bisa pengiriman 1 hari, bolehlah untuk menghubungi Madam gitu ya. Selain reseller, kemudian sosial media yang selama ini Madam yang paling cepat, lompatan cepat ya sosial media. Sosial media ya. Oke. Kita harus rajin ke IG Story, itu membantu banget loh.
begitu. Jadi IG story, kemudian Instagram, lalu Facebook, ya. Kalau selama ini paling banyak dapat ordernya dari mana nih, Dari Madam? sekarang ini 50-50 ya, karena saya emang rajin. Saya coba ya, saya mau coba seminggu saya coba ya, saya nggak Facebook story atau nggak IG story. Ya emang melambat. Oke. Itu aku jujur tuh kelihatan sekali, tapi begitu saya rajin posting itu responnya bagus. Walaupun mereka ada yang tidak beli, tapi minimal mereka menanyakan dan punya nomor handphone saya. Nantinya pasti suatu ketika dia akan menghubungi saya. Wah, termasuk menguatkan database tadi ya. Nah, Madam, sekarang apa ya pesan-pesan yang Madam bisa sampaikan? Ini sama-sama saling belajar begitu ya. Dari pengalaman Madam menjalankan usaha kuliner rumahan selama pandemi ini. Untuk teman-teman usaha kuliner di luar sana yang saya rasa juga menghadapi masalah yang sama. Ya intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah takut untuk mencoba. Itu yang saya pelajari selama pandemi ya. Saya belajar ini, jatuh nggak bisa coba ini, nggak bisa rasanya kok kurang ini, terus aja nggak apa, gali terus, lama-lama ketemu titiknya. Oke, jadi jangan pernah putus asa, jangan berhenti mencoba. Tapi kadang-kadang orang itu berhenti mencoba, Madam. Sekali buka orderan 5 box, 4 box kan capek juga. Iya sih. Seperti itu? Awal-awalnya juga seperti itu. Tapi saya nggak gini loh, nggak sungkan untuk menawarkan, aku besok ada orderan ini, mau ikut sekalian nggak? Gitu. Jadi punya Jemput keberanian bola. juga ya. Jemput bola juga. Ya, karena kadang-kadang aduh malu nanti gimana. Jadi jemput bola. Jangan putus asa, jangan berhenti mencoba, kemudian terus menawarkan, jemput bola gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya orderan segini tetap hajar black gitu ya. Madam ya. Baik, luar biasa. Madam, terima kasih banyak ya. Sama-sama, kehormatan saya bisa hadir di sini ngobrol dengan ownernya langsung. Hormat. Terima kasih untuk ceritanya yang luar biasa, sharingnya teman-teman. Kalau kita tadi mendengarkan, ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Ada inovasi, kemudian kreativitas, ada menjemput bola, lompatan, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Menerima perubahan dan kita melihat peluang, begitu. Buka mata, buka telinga untuk melihat peluang apa yang ada di sekitar kita. Begitu ya, Madam ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Madam. Minum dulu sebelum kita tutup. Nah, baik. Terima kasih sekali lagi, Madam. Sukses ya. Terima kasih untuk Madam Kitchen. Terima kasih. Kemudian teman-teman kalau belum berteman bisa di Instagram, bisa di Facebook, silahkan Francisca Yunisa. Begitu ya. Sukses untuk Madam, sehat-sehat selalu. Amin. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan saya tadi. Jangan lupa kalau teman-teman belum subscribe YouTube-nya, tolong langsung subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar kalau ada episode terbaru dari channel Melaku Maju, teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap melaku maju. Sampai jumpa.